Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Azani, NIM 25089054 dari Prodi Ilmu Keolahragaan. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint ini dengan judul Peran Generasi Muda dalam Mendukung Sustainable Development Goals atau SDGs pada pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Materinya yaitu SDGs adalah program pembangunan global yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. SDGs bertujuan menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera, adil, dan berkelanjutan hingga tahun 2030. Salah satu fokus utama SDGs ini adalah yaitu menjaga kelestarian lingkungan hidup. Generasi muda memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan SDGs tersebut melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya yaitu adalah latar belakang, yaitu adalah lingkungan hidup merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia karena berpengaruh terhadap kesehatan, kesejahteraan, dan keberlangsungan hidup. Saat ini, dunia menghadapi berbagai masalah lingkungan seperti perubahan iklim, pemanasan global, pencemaran udara dan air, kerusakan hutan, dan sampah plastik. Aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar seperti fosil, penebangan liar, dan pola konsumsi berlebihan menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan. Indonesia termasuk negara dengan tingkat pencemaran dan produksi sampah plastik yang sangat-sangat tinggi. Untuk mengatasi masalah tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ini membentuk SDGs pada tahun 2015. Generasi muda memiliki peran penting sebagai agen perubahan dalam menjaga lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Berikut materi yang sudah saya sampaikan. Tentunya ada pertanyaan-pertanyaan mendasar dari orang-orang yang tentunya tertarik dengan judul PowerPoint saya ini. Yang pertama itu adalah apa yang dimaksud dengan SDGs tersebut. Yang kedua, bagaimana kondisi permasalahan lingkungan saat ini. Yang ketiga, apa tujuan SDGs yang berkaitan dengan lingkungan. Dan yang keempat, bagaimana peran generasi muda dalam mendukung pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Tujuan penulisan yaitu menjelaskan pengertian SDGs agar masyarakat memahami pentingnya pembangunan berkelanjutan. Yang kedua itu adalah mendeskripsikan masalah lingkungan, menjelaskan berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini, menjelaskan tujuan SDGs terkait lingkungan, memberikan pemahaman mengenai tujuan pembangunan yang ramah lingkungan. Yang keempat, mengetahui peran generasi muda, yaitu menjelaskan kontribusi generasi muda dalam menjaga lingkungan. Pengertian SDGs. SDGs merupakan agenda pembangunan dunia dibentuk oleh PBB pada tahun 2015. SDGs ini adalah lanjutan dari MDGs. MDGs sebelumnya juga fokus pada pembangunan dasar masyarakat dunia, dan SDGs ini memiliki 17 tujuan utama. Tujuan tersebut mencakup bidang sosial, ekonomi, lingkungan, dan lain-lain. SDGs bertujuan menciptakan keseimbangan, dan terakhir pembangunan dilakukan tanpa merusak lingkungan untuk generasi mendatang. Permasalahan yang ada di lingkungan hidup. Yang pertama tadi itu adalah perubahan iklim, yaitu disebabkan oleh gas rumah kaca dari kendaraan dan industri. Yang kedua, mengakibatkan suhu bumi meningkat dan cuaca tidak stabil.
Yang berikutnya itu adalah pencemaran lingkungan. Di pencemaran lingkungan ini itu ada 2 poin. Yang pertama itu adalah terjadi karena limbah industri, asap kendaraan, dan sampah. Yang kedua menyebabkan kualitas udara dan air menurun. Yang ketiga itu adalah kerusakan hutan. Kerusakan hutan ini juga memiliki 2 poin. Yang pertama itu adalah penebangan hutan secara liar. Nah, teman-teman, contoh dari penebangan hutan secara liar ini tentunya sudah tidak asing terdengar dalam pikiran kita. Tentunya kita sudah menangkap bagaimana proses terjadinya penebangan hutan secara liar. Apa dampak penebangan hutan secara liar? Penebangan hutan secara liar ini contoh dampak besarnya terjadi pada kita beberapa bulan yang lalu. Itu terjadi banjir gelondongan yang sangat besar di sekitaran Sumatera Barat ini, teman-teman. Tentu naas sekali apabila penebangan hutan secara liar ini jika terus menerus terjadi sampai masa yang akan datang, nauzubillah, sangat berbahaya bagi masyarakat. Tentunya hutan-hutan yang ada di negara kita ini berkurang. Yang kedua itu ada habitat hewan menjadi rusak dan bencana alam meningkat. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bencana alam yang meningkat. Banjir yang sebelumnya datang ke kota kita, tentunya itu memberikan peringatan dari Sang Maha Kuasa tentang jangan lagi melakukan penebangan hutan secara liar. Yang berikutnya itu adalah sampah plastik. Plastik ini sangat sulit terurai secara alami. Banyak sampah plastik mencemari sungai dan laut. Peran generasi muda meningkatkan kesadaran lingkungan. Satu poin, yaitu generasi muda dapat mengedukasi masyarakat melalui media sosial dan kampanye. Yang kedua mengurangi penggunaan plastik, menggunakan tumbler dan tas kain untuk mengurangi sampah plastik. Tentunya ini sudah mengarah ke lingkungan modern, teman-teman. Yang ketiga itu adalah melakukan daur ulang, memilah sampah organik dan anorganik, mengikuti kegiatan penghijauan, menanam pohon, dan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, menanam pohon ini contohnya seperti ada kegiatan dari pemerintah, yaitu menanam pohon bersama atau penghijauan di suatu gunung yang sudah sangat-sangat kekurangan pohon, teman-teman. Yang berikutnya itu adalah manfaat teknologi ramah lingkungan, membuat inovasi untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan menjadi agen perubahan, memberikan contoh perilaku positif kepada masyarakat. Peran masyarakat dan pemerintah. Peran pemerintah ini membuat kebijakan lingkungan. Yang kedua mengembangkan energi terbaru. Yang ketiga itu adalah menindak pelaku pencemaran lingkungan, membuat kebijakan lingkungan. Tentunya sebagai pemerintah kita harus tentu membuat lebih dan sangat lebih kebijakan, membuat kebijakan di atas kebijakan lainnya. Kemudian menindak pelaku pencemaran lingkungan. Tentunya ketika dewan-dewan pemerintah melihat seseorang atau rakyat melaporkan seseorang tentang pencemaran lingkungan, itu harusnya dieksekusi atau diberikan sanksi yang sangat berat agar pelaku tersebut ada rasa jerah. Berikutnya adalah peran masyarakat menjaga kebersihan lingkungan, menghemat air dan listrik, mendukung program lingkungan. Yang berikutnya itu adalah kesimpulan. SDGs sangat-sangat penting untuk masa depan, membantu menciptakan kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan. Permasalahan lingkungan harus segera diatasi. Kerusakan lingkungan berdampak besar bagi manusia dan makhluk hidup. Generasi muda memiliki peran besar
generasi muda dapat menjadi agen perubahan dalam menjaga lingkungan. Nah, SDGs ini sangat mematokkan kita untuk generasi muda, generasi mendatang. Bagaimana kita nanti berpikir, bagaimana kita nanti mengolah tentang lingkungan, tentang pencemaran lingkungan, dan tentang penghijauan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.